Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman mahasiswa kelas komunikasi antar budaya kelas A, B, dan C, kelas yang saya ampu. Jadi per minggu ini dan minggu depan saya dan beberapa dosen mendapat amanah di Bandung gitu ya untuk acara diklat dari Kementerian Agama. Jadi untuk sementara waktu pembelajaran kita alihkan ke asynchronous learning. Walaupun kalian belajar mandiri, tapi tetap saya sediakan materi pembelajaran berupa video belajar yang bisa kalian tonton kapanpun, dimanapun gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk kalian tidak belajar, terutama untuk mempelajari materi yang saya berikan gitu. Walaupun tadi teman-teman sudah mendengarkan, menyimak materi dari kelompok yang hari ini presentasi terkait dengan persepsi manusia gitu ya untuk materi hari ini, tapi tetap gitu ya kalian menonton video belajar dari saya sebagai pertegas materi dari teman kelompok yang hari ini sudah presentasi gitu. Jadi sesuai dengan apa yang memang kita bahas di RPS gitu. Nah, sesuai dengan di RPS juga hari ini kita membahas tentang persepsi manusia, terutama dalam kaitannya kehadiran stereotip, prasangka, etnosentrisme, rasisme, diskriminasi ya. Jadi memang beberapa hal ini sering terjadi pada relasi kelompok dan juga interpersonal ya, nggak bisa kita hindari. Apalagi kemarin kita sudah belajar tentang gegar budaya ya, suatu keterkejutan kita ketika berada pada lingkungan baru, dan hasil dari beberapa sharing dari teman-teman yang saya hadirkan kemarin sebagai bahan UTS kalian juga menyebutkan ada beberapa stereotip yang mengarah ke arah yang negatif terkait dengan kehadiran mereka di lingkungan yang baru gitu, terutama di Indonesia ini gitu ya. Masih banyak dan nggak jarang kita menemukan stereotip dan juga sangka rasisme ya, diskriminasi gitu yang ada di sekitar kita, terutama ketika kita berelasi antar kelompok dan juga interpersonal. Apalagi kita berada di masyarakat yang multikultur ya, nggak cuma dari sisi agama aja tapi juga ras, bahasa gitu ya. Ini masih dalam satu negara konteksnya, apalagi kalau misalkan kita sudah berbicara konteks global gitu ya. Nah, bagaimana sih agar kita bisa menghandle beberapa kehadiran persepsi manusia ini gitu ya, agar melalui komunikasi ya, terutama agar kita tidak berlanjut pada masalah yang lain gitu, seperti kehadiran konflik ya. Nah, adapun sub pokok bahasan yang kita bahas dalam materi ini adalah nantinya diharapkan kalian memahami konsep persepsi manusia dari kehadiran stereotip, prasangka, rasisme, etnosentrisme, dan juga diskriminasi. Nanti kita akan bahas satu-satu dan kita akan lihat ya isu-isu yang terkait dengan kelima ini. Nah, untuk sumbernya teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut dari keempat sumber ini. Jadi lebih fokus melihat kajian literatur review, terutama di dalam jurnal-jurnal ini juga teman-teman bisa menganalisis ya, latihan untuk mereview kira-kira ada fenomena apa aja nih, isu-isu apa aja yang terkait dengan materi yang kita bahas hari ini gitu. Silahkan teman-teman bisa cek di Google Cendekia juga ada ya untuk jurnal-jurnal ini. Dan kalau misalkan teman-teman mau belajar dari buku juga bisa dari Prof. Aloliweri atau jurnal atau buku yang lain yang relevan juga bisa teman-teman gunakan gitu. Oke, kita lanjut. Masuk ke materi, ada beberapa gambar yang saya sajikan dan ya ini terkait dengan persepsi manusia juga, dengan mempertanyakan bagaimana pendapat kalian sih ketika kalian berhadapan atau berbicara tentang orang Indonesia Timur, orang yang dari Timur gitu. Saya dulu pernah tinggal di Jogja ya, seperti yang teman-teman sudah lihat video saya yang sebelumnya bersama dengan rekan-rekan yang lain terkait gegar budaya, di mana di Jogja ini mayoritas pendatang itu bisa lebih banyak daripada orang asli Jogja itu sendiri. Bisa dibayangkan Jogja itu nggak terlalu luas ya guys, sekitar 5 kabupaten lah. Dan ya kalau misalkan teman-teman ke sana pasti bisa lah gitu ya keliling Jogja gitu dalam waktu beberapa hari gitu, karena memang kotanya kecil. Bisa dibayangkan gitu ya, dari pendatang itu bisa lebih banyak karena memang di Jogja itu adalah kota pendidikan ya, banyak universitas tuh. Jadi banyak orang-orang dari Sabang sampai Merauke bahkan luar negeri itu
itu berkuliah di Yogyakarta gitu. Dan dengan banyaknya intensitas orang-orang yang merantau ke Jogja, maka juga itu bisa berpengaruh pada intensitas keragaman budaya di sana gitu ya, termasuk orang-orang dari Indonesia Timur gitu. Saya beberapa kali gitu ya, S1, S2 gitu, saya berteman dengan orang-orang yang dari Timur, ya dari Timor Leste. Dulu kan Timor Leste bagian dari Indonesia gitu ya sebelum pisah. Nah, ada orang dari Timor Leste, salah satunya adalah yang kemarin tampil ya di video belajar tentang gegar budaya, namanya Ati. Dan ya saya berteman juga dari Ambon, dari Manado, dari Makassar, dari daerah Indonesia Timur gitu ya, yang ya pertama saya merantau ke sana dan saya berteman dengan mereka gitu ya. Cara berbicara mereka gitu ya yang lebih terkesan tegas, keras gitu dibandingkan dengan saya yang orang Jawa gitu. Nah, itulah ya apa yang kita lihat dari orang lain, orang Indonesia Timur ini terutama, yang menstereotipkan bahwa mayoritas orang Indonesia Timur orang-orangnya ini keras gitu ya dari cara berbicaranya. Kemudian kalau misalkan dilihat secara fisik dari rasnya gitu ya, mayoritas orang Indonesia Timur berambut keriting, kekar gitu ya. Nah, itu yang kita lihat gitu secara kasat mata gitu, dan apa yang kita dengarkan gitu ya secara indera, mereka ini mayoritas orangnya keras, walaupun nggak semuanya gitu ya. Terbukti dari salah satu teman yang kemarin saya ajak untuk sharing juga di video sebelumnya, dia menyebutkan bahwa nggak semuanya gitu ya, secara ras nggak semuanya orang dari Timur itu seperti yang teman-teman stereotipkan. Ada juga kok yang rambutnya lurus gitu ya, putih, dan nggak ada bedanya sama sekali dari orang-orang Jawa gitu. Bahkan nggak percaya kalau misalkan si teman saya ini kemarin berasal dari Ambon gitu ya, dari Timur gitu. Dan ada juga yang dari Tanah Toraja juga seperti yang teman saya kemarin gitu ya, putih, rambutnya lurus gitu. Jadi apa namanya, itulah gitu ya yang stereotip gitu. Jadi apa yang kita lihat secara mayoritas ya itu adalah stigma yang melekat pada diri kita ketika kita mendengar orang atau ras dari suatu daerah tertentu gitu. Nah, selain itu ya, kalau misalkan apa namanya, kita dengar gitu ya, secara umum yang sering kita dengar gitu, orang Indonesia Timur ini, dari Timur ini sering terjadi kerusuhan gitu ya, sering terjadi kerusuhan, sehingga ya itu yang menstereotipkan negatif gitu ya di mata orang selain dari Indonesia Timur itu sendiri gitu. Kayak misalkan di Jogja gitu ya, di Jogja ada satu lokasi di Jogja yang mayoritas orang-orang di situ adalah orang-orang dari Timur, dan sempat terjadi konflik juga di situ, walaupun sebenarnya simpang siur gitu ya, nggak tahu apakah pemicunya itu emang benar-benar dari sana atau malah bukan, atau malah hanya sekedar provokasi aja gitu, kita nggak tahu. Makanya ya gitu ya, materi hari ini akan mengajarkan kita untuk bertoleransi gitu ya, berpikir positif, dan bagaimana kita agar bisa menciptakan output komunikasi yang bagus juga gitu ya, agar kita menghindari yang namanya konflik, prasangka gitu. Kalau stereotip negatif itu adalah kadang dilihat dari apa ya, stigma mayoritas yang kita dengar gitu ya, sehingga kita akan ikut untuk mempersepsikan ya seperti itu, karena saya dengarnya memang seringnya seperti itu gitu. Itu adalah stereotip negatif yang kadang kita juga perlu untuk bertabayun apakah betul seperti itu gitu ya, terkait dengan orang-orang pada suatu ras atau suku tertentu gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini contohnya ya, ini stand up komedi dari Abdur gitu. Dari Abdur gitu, film Indonesia diskriminasikan orang-orang Timur gitu ya. Dalam stand up komedinya dia menceritakan apa namanya, entah dia atau orang lain atau benar pengalamannya dia yang melamar cewek gitu ya, kemudian ditolak oleh orang tuanya, oleh ayahnya, karena apa namanya, saya nggak suka dengan kamu karena kamu orang Timur gitu, orang Timur tuh kasar-kasar dan sebagainya. Terus si Abdur ini emosi gitu ya, coba bilang orang Timur kasar. Nah, itu adalah salah satu contoh apa namanya, prasangka juga yang tidak boleh sebenarnya ya kita jadikan suatu kebiasaan. Mentang-mentang kita sering termakan oleh berita-berita gitu ya, media yang belum tentu kebenarannya, maka tabayun itu menjadi hal yang penting gitu untuk
menghadapi suatu stereotip yang negatif dan juga prasangka terutama ya terhadap suatu suku, ras tertentu, apalagi kita pada satu negara kesatuan Republik Indonesia yang sama gitu ya di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, di samping dari yang tadi sudah disebutkan terkait dengan karakteristik dari Indonesia Timur yang cenderung mengarah ke stereotip negatif ya, kayak kerusuhan, kemudian juga konflik bersenjata. Di sisi lain ada laporan jurnalis yang menyebutkan bahwa justru di timur Indonesia ini toleransi antar umat beragama nampak lebih nyata gitu ya. Nah, laporan jurnalis ini disampaikan oleh Denny Laksono dan juga Farid Gaban. Denny Laksono ini pernah mengadakan ekspedisi keliling Indonesia dengan tema sosial dan ekologi ya di tahun 2009 dan Farid Gaban ini di tahun 2005 dengan ekspedisinya Zamrud Khatulistiwa gitu. Jadi di sana justru toleransi antar umat beragama itu lebih nyata gitu ya, antar umat beragama yang berbeda-beda. Jadi mereka menganalogikan bahwa walaupun Tuhan berbeda gitu ya, Tuhan kita berbeda, cara beribadah kita berbeda, cara mendekatkan diri kita dengan Tuhan juga berbeda-beda gitu ya, karena kita juga memiliki keragaman agama dan kepercayaan. Tapi yang namanya agama, maka kita berbicara soal kebaikan gitu ya. Semua agama itu mengajarkan kebaikan, bagaimana agar kebaikan itu menjadi satu gitu ya, sehingga kita melakukan suatu kebaikan itu di jalan yang sama gitu ya, secara bersama-sama gitu. Walaupun dari cara beribadahnya berbeda, tapi justru praktik di lapangannya ini benar-benar sangat toleransi gitu ya. Terbukti dengan kalau misalkan teman-teman berkunjung di sana, tidak akan kesulitan untuk menemukan tempat beribadah ya untuk umat muslim gitu, berupa masjid. Walaupun tidak berdampingan, tapi tidak jarang ada masjid dan juga gereja yang saling berhadapan di sana gitu. Seperti contohnya di NTT gitu ya, toleransi kehidupan bertoleransi di Indonesia dengan membangun tempat beribadah secara merata gitu ya. Dan apalagi nih di di Indonesia Timur gitu ya, di daerah timur ini adalah menjadi salah satu tempat transmigran gitu ya, transmigran. Jadi kehadiran transmigran gitu melalui Indonesia bagian timur ini menandakan bahwa masyarakat ini juga sangat terbuka gitu ya dengan orang-orang baru yang datang ke sana gitu, tanpa adanya diskriminasi gitu ya, membebaskan para transmigran untuk melangsungkan kehidupannya di sana gitu. Jadi gak jarang juga gitu ya, banyak perantau yang dari kota ke daerah timur gitu untuk melakukan pekerjaan, untuk tugas dinas di sana, ya tidak ada yang perlu dipersoalkan gitu ya, karena memang di samping dari toleransinya tinggi, keterbukaan mereka juga sangat baik gitu ya terhadap orang-orang baru yang datang ke sana, dan ya ramah gitu ya sebenarnya gitu. Kalau misalkan teman-teman suatu saat harus bertugas di sana, ya tidak perlu takut gitu ya, karena apa yang kita dengar di berita-berita tentang karakteristik orang Indonesia Timur itu tidak sepenuhnya betul gitu ya. Kadang kita perlu kita perlu untuk memperbaiki persepsi kita terhadap sesuatu gitu ya, agar kita yang tidak memicu konflik ke depannya gitu ya, karena sebenarnya tidak ada masalah dan tidak ada yang perlu dipersoalkan, apalagi terkait dengan toleransi agama di Indonesia ini sendiri, seperti itu. Nah, ini adalah laporan-laporan jurnalis gitu ya oleh Denny Laksono dan Farid Gaban yang dia justru mengubah stigma gitu ya dengan laporan jurnalisnya yang melalui ekspedisi Indonesia ini, ekspedisi Indonesia Biru dan ekspedisi Zamrud Khatulistiwa, bahwa di timur Indonesia toleransi antar umat beragama ini nampak lebih nyata gitu ya, sangat memiliki toleransi yang tinggi. Dan dengan toleransi tentu tingkat kerukunan antar umat beragama dalam menjalankan ibadah juga sangat baik gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita berbicara soal gender gitu ya. Tadi kita berbicara bagaimana persepsi kalian terkait dengan etnis dan agama gitu ya. Nah, sekarang terkait dengan gender. Nah,
pada kondisi saat ini gitu ya, ada perbedaan karakter antara perempuan dan laki-laki yang secara umum teman-teman bisa lihat seperti yang ada di tabel bahwa perempuan ini identik lebih hangat gitu ya, lebih humble daripada laki-laki, lebih emosional atau lebih ekspresif gitu dibandingkan dengan laki-laki, kemudian lebih sensitif. Dan ini contohnya ya, kayak di dunia kerja, budaya organisasi terutama ya, perempuan ini di awal stereotipnya itu adalah dia follower, bukan leader, laki-laki yang leader gitu. Nah, ini menarik gitu ya, ada penelitian terkait dengan common trait stereotype dari laki-laki dan perempuan gitu. Jadi kalau misalkan berbicara stereotip etnis dan agama yang tadi kita bahas di awal gitu ya, contohnya itu masih bisa dirubah gitu, itu masih bisa dirubah dengan semakin intensitas kita interaksi dengan mereka, saling bertukar pengalaman yang berbeda. Stereotip itu bisa berubah antara yang negatif ke positif ataupun sebaliknya gitu. Tapi dengan adanya common trait stereotype antar gender ini, ada kemudian istilah praktik glass ceiling ya, ini di dunia kerja gitu. Jadi kontak antar gender yang intens sekalipun nggak bisa mengubah stereotip terhadap perempuan gitu ya, namanya stereotype. Jadi nggak bisa diubah walaupun kita intens berinteraksi dengan antar gender. Misal kita di lingkungan kerja yang sama, kita sering curhat gitu ya dengan rekan kerja laki-laki kita, tetap itu tidak mengubah stereotip terhadap perempuan gitu. Itu adalah penelitian dari Nafisa Masyuri dan Yuniardiah dari Indonesia tahun 2020. Nah, itu tadi yang kita pelajari tadi itu adalah stereotip, hal yang sebenarnya wajar yang tidak patut kita hindari karena itu berlangsung secara alamiah ya. Ketika kita berada pada suatu kelompok tertentu, pasti hal pertama adalah kita akan mengidentifikasi kelompok tersebut sesuai dengan common perception yang selama ini kita ketahui dari kelompok itu gitu ya. Kayak misalkan tadi beberapa karakter yang melekat pada orang-orang dari Indonesia Timur gitu ya, atau beberapa traits yang kita pahami, kita lihat dari laki-laki dan juga perempuan gitu. Jadi itu adalah sesuatu hal yang wajar dan sifatnya natural, alamiah, yang pasti pertama kali kita bertemu dengan orang, kita akan mengidentifikasi orang itu termasuk dalam kelompok yang mana sih, sesuai dengan karakternya gitu. Nah, itulah konsepsi yang secara tetap fix gitu ya, melekat pada kelompok tertentu. Ketika kita melakukan stereotype pada seseorang, maka yang kita lakukan pertama adalah mengidentifikasi orang tersebut sebagai anggota bagian dari kelompok tertentu gitu. Baru setelah itu memberi penilaian atas dasar individu yang bersangkutan gitu. Jadi itu adalah stereotip, itu adalah hal awal gitu ya, yang kita akan identifikasi dari suatu kelompok orang yang kita temui. Kemudian dilanjut oleh Fili Losa dan Fajar Junaidi tahun 2014. Jadi ketika berinteraksi dengan orang lain, persepsi pertama yang muncul adalah melihat latar belakang orang tersebut, baru kemudian berpersepsi atas kemampuan individunya gitu. Konsepsi yang melekat pada orang lain ini dapat bersifat positif maupun negatif. Jadi netral ya, jadi bisa positif, bisa negatif dari apa yang kita pahami, kita identifikasi, kemudian kita persepsikan sesuai dengan apa yang kita lihat dari individu tersebut, seperti itu. Jadi memang stereotip, kemudian rasisme, diskriminasi ini kadang tidak bisa kita hindari gitu ya, terutama dalam ranah interaksi sosial dan juga komunikasi interpersonal terutama. Oke, kita lanjut. Poin-poin penting kenapa kita tidak perlu untuk mewaspadai adanya stereotip yang hadir dalam diri kita gitu ya. Karena ya pertama, stereotip ini adalah sebuah belief atau keyakinan yang terbentuk terhadap kelompok sosial tertentu terkait dengan karakteristik yang mereka tunjukkan gitu. Jadi ketika kita berelasi dengan orang lain, tentu saya dan kalian gitu ya akan menunjukkan suatu karakteristik tertentu yang itu mengindikasikan kita ini termasuk dalam kelompok mana sih gitu ya. Kayak misalkan ketika kalian melihat saya mungkin dari logatnya, kalau misalkan masih ada gitu ya dari logatnya ngapak gitu, berarti saya termasuk dalam suatu kelompok masyarakat ngapak yang memiliki karakteristik tertentu. Atau mungkin kayak misalkan tadi gitu ya, apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat orang Indonesia dari Indonesia Timur gitu, itu adalah karakteristik mereka yang akan membentuk
membentuk persepsi kalian terhadap apa yang kalian lihat sesuai dengan karakteristik yang mereka tunjukkan. Justru dengan begitu gitu ya, kalian akan lebih terbantu untuk bisa mengadaptasikan diri dengan orang tersebut ketika ingin meningkatkan sebuah relasi gitu ya. Makanya ini penting gitu untuk dipelajari agar kita bisa melakukan suatu proses interaksi sosial dan juga komunikasi interpersonal yang baik, karena kita memahami karakteristik orang lain sesuai dengan apa yang mereka tunjukkan, dan kita memahami karakteristik tersebut dengan informasi sosial yang selama ini berkembang di masyarakat gitu. Jadi at least kalian memahami itu untuk menjadi dasar gitu ya, dasar kalian untuk bisa menyesuaikan diri dengan orang tersebut untuk tujuan meningkatkan relasi gitu. Kemudian yang kedua adalah stereotip ini merupakan kerangka kognitif gitu ya, kerangka berpikir. Kognitif ini kan sebenarnya awal dari sebuah feedback gitu ya, ada kognitif, afektif, konatif gitu. Kognitif ini nantinya akan mempengaruhi kalian dalam memproses, mengorganisasi atau menginterpretasikan informasi sosial gitu sebelum kalian kemudian mengeluarkan suatu output dalam sebuah komunikasi gitu ya. Baik buruknya itu tergantung dari kerangka berpikir kalian terhadap orang tersebut gitu. Ketika kalian memproses suatu fenomena gitu ya, suatu hal yang yang ada di hadapan kalian, tentu kalian akan mengidentifikasi gitu ya, orang ini tuh karakternya seperti apa sih berdasarkan dari informasi-informasi sosial yang selama ini berkembang di masyarakat. Nah, dengan begitu ketika kalian sudah memiliki kerangka berpikir atau kognitif yang seperti itu, kalian akan melanjutkan ke ke kerangka feedback selanjutnya, yaitu kognitif, afektif dan konatif gitu ya. Konatif itu sudah pada action atau perilaku, sehingga kalian bisa mempertimbangkan, kalian bisa mengorganisasi, menginterpretasi gitu ya, stereotip yang kalian dapat, sehingga output yang kalian keluarkan ini positif gitu, tidak menyinggung perasaan orang lain gitu ya, tidak bias gitu. Nah, kemudian stereotip ini juga merepresentasikan karakter tertentu gitu ya, baik itu dari ciri-ciri fisik yang dilihat, kemampuannya, perilakunya. Nah, perilakunya ini bisa netral ya, positif dan negatif, akurat atau enggak, serta disetujui atau ditolak oleh anggota kelompok yang mendapatkan stereotip tersebut. Kayak misalkan orang-orang dari Indonesia Timur, karena memang sudah memiliki stigma terkait dengan ciri fisik yang melekat pada tubuh mereka gitu ya, pada diri mereka, ya mereka menyetujui dengan apa yang dikatakan, apa yang menjadi stereotip orang lain gitu ya di luar dari Indonesia Timur terhadap dia terkait dengan ciri fisiknya. Dan itu menjadi hal yang is okay, tidak masalah asal tidak berlebihan, apalagi sampai ke level diskriminasi gitu, karena memang ya itu adalah tampilan ciri fisik yang melekat pada diri mereka gitu ya, dan tidak perlu dipersoalkan. Justru itu adalah hal yang unik, mencirikan perbedaan yang beragam gitu ya, terutama di negara kita di Indonesia gitu. Nah, kemudian bahasan selanjutnya adalah prasangka. Nah, prasangka ini sudah masuk ke level afektif gitu ya. Kalau misalkan tadi stereotype itu adalah levelnya kognitif, yang merangsang interpretasi kita terhadap orang yang kita lihat, suatu individu yang kita lihat sebagai bagian dari kelompok tertentu. Kalau prasangka ini sudah masuk ke afektif, ini yang nantinya akan mempengaruhi perasaan negatif terhadap keanggotaan individu dalam sebuah kelompok tertentu. Jadi ini kaitannya dengan kelompok ya, in group dan out group gitu. Kita akan melihat orang-orang yang kita temui ini sesuai dengan atribut yang melekat pada mereka, baik itu secara fisik maupun juga psikologis gitu ya. Mereka ini termasuk dalam kelompok yang mana nih gitu ya, grup yang mana gitu ya. Kalau misalkan nggak sesuai dengan grup kita, maka kita akan memprasangkakan negatif gitu ya. Jadi prasangka ini adalah cenderung ke arah yang negatif gitu. Nah, objek prasangka seringkali tidak mendasar, dalam artian ibaratnya
ibaratnya kita nggak kenal mereka aja gitu ya, kita nggak kenal orang tersebut, kita langsung bisa memprasangkakan orang tersebut negatif gitu, padahal kita belum kenal orang itu. Apalagi kalau misalkan orang tersebut ini secara atribut gitu ya, ini secara fisik dan juga psikologis ini sangat mencolok gitu dari kelompok lain yang kontradiktif dengan kelompok kita gitu, maka itu akan mengarahkan pada prasangka terhadap orang tersebut. Nah, prasangka ini menjadi hal yang sangat tidak dianjurkan gitu ya oleh siapapun, bahkan kita sebagai umat muslim pun dalam surat Al-Hujurat yang kemarin saya sudah sampaikan pada video belajar sebelumnya untuk gegar budaya juga tidak menganjurkan kita untuk berprasangka, karena prasangka ini adalah sesuatu hal yang buruk gitu ya, karena dengan kita berprasangka maka output yang kita keluarkan ini bisa buruk gitu terhadap orang lain, entah itu bisa menyinggung perasaan orang lain gitu ya, dan itunya nanti akan berdampak negatif juga pada diri kita sendiri, sehingga kita ini dipenuhi dengan hal-hal yang negatif karena kita terlalu banyak mengkonsumsi sesuatu yang negatif dari orang lain yang belum tentu itu kebenarannya gitu. Nah, dampak dari konsistensi sikap yang negatif ini nantinya pada sebuah kelompok akan mengakibatkan perilaku diskriminasi gitu ya, diskriminatif. Kayak misalkan misal kita mengenal Cina gitu ya, mengenal Cina ini sebagai kelompok yang mendominasi secara industri di Indonesia. Mereka pintar berwirausaha gitu ya, mereka pintar berdagang, kemudian juga secara atribut gitu ya yang melekat pada fisik mereka sehari-hari sangat berbeda sekali dengan kita gitu yang asli Indonesia. Nah, seringkali menimbulkan prasangka terhadap orang-orang Cina gitu ya, yang kemudian berdampak pada suatu sikap diskriminatif terutama pada daerah-daerah tertentu gitu. Nah, prasangka ini merupakan hambatan terbesar individu dalam mengembangkan hubungan interpersonal yang baik tentu gitu ya, jelas sekali. Karena apa? Kita berprasangka gitu terhadap orang lain sebelum kita mengenal orang tersebut, padahal kita tidak tahu keuntungannya, manfaatnya gitu ya ketika kita nantinya berhubungan dengan dia tuh apa, kita belum tahu. Bisa saja prasangka ini yang menghambat gitu ya hubungan atau relasi kita, persahabatan kita dengan orang lain, sehingga harusnya rezekinya datang dari orang tersebut malah nggak jadi ke kita karena kita sudah berprasangka duluan dan kita menghindari dia karena tidak sesuai dengan kelompok kita, sangat kontras dengan kelompok kita, sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya kita gitu ya. Nah, itu yang menghambat hubungan secara interpersonal, maksudnya di situ gitu ya, bisa menghambat rezeki juga gitu, karena sebisa mungkin memang kita dianjurkan untuk selektif gitu ya, karena kita juga punya hak untuk mengatur preferensi kita dalam berteman gitu, dalam berhubungan dengan orang lain gitu. Tapi tentu preferensi kita ini adalah ketika kita sudah mengenal dia, baru kita mengatur preferensi. Kira-kira sesuai nggak sih dia dengan apa yang memang kita butuhkan gitu, atau malah mengundang banyak mudorotnya ketika berteman dengan dia gitu ya. Tapi itu setelah kita kenal. Tapi kalau misalkan belum kita kenal, bagaimana kita akan menilai orang tersebut apakah bermanfaat atau tidak untuk diri kita gitu. Jadi ya itu maksudnya untuk mengatur preferensi, ya paling tidak kita harus mengenal orang tersebut dengan baik dulu gitu ya, dengan salah satunya adalah diawali dengan menghindari prasangka yang negatif gitu. Ya, prasangka itu pasti negatif gitu ya, berbeda dengan stereotip yang bisa positif dan negatif. Dan prasangka ini juga bisa berawal dari stereotip yang negatif gitu ya, kemudian kita memprasangkakan, dan kalau misalkan itu dilakukan secara konsisten itu bisa berakibat pada diskriminasi gitu. Jadi jangan sampai kita berprasangka negatif terhadap orang lain sebelum kita mengenal orang tersebut secara betul gitu. Dalam Islam pun kita menganjurkan untuk bertabayun ya, untuk memastikan kebenaran informasi termasuk dalam identitas seseorang ketika kita melakukan sebuah interaksi sosial seperti itu. Oke, kita next. Kemudian penyebab prasangka. Nah, ini penyebab prasangka bisa diidentifikasi dari beberapa hal ya. Pertama, social categorization.
social categorization atau kategori sosial jadi adalah bergabung dalam sebuah kelompok akan meningkatkan self esteem. Kadang kita bergabung pada suatu kelompok tertentu itu nantinya akan berpengaruh pada kenaikan harga diri kita gitu ya. Apalagi kalau misalkan kelompok tersebut memiliki citra yang positif. Kayak misalkan kita bergabung pada sebuah organisasi, kita akan melihat citra dari organisasi tersebut gitu ya. Ibaratnya kita akan melihat ratingnya nih, tinggi nggak, bisa menaikkan harga diri saya nggak, misalkan saya menjadi anggota suatu organisasi itu. Nah, ini berdampak pada bibit-bibit prasangka sebenarnya. Karena apa? Ketika kita bergabung pada suatu kelompok tertentu atas dasar untuk kenaikan harga diri kita gitu ya, self esteem, itu nantinya akan membawa kita pada in-group favoritism. Artinya apa? Ketika kita sudah sangat fanatik gitu ya dengan suatu organisasi tertentu, lama-kelamaan nih kita akan menginternalisasikan atau akan mendalami lah nilai-nilai dari budaya organisasi itu gitu ya, sehingga kita akan merasa bahwa kalau misalkan ada orang lain yang nggak sesuai dengan nilai organisasi yang saya ikuti, ya berarti orang tersebut bukan golongan saya, ibaratnya seperti itu. Nah, itu adalah bibit-bibit prasangka. Apalagi kalau misalkan kita sudah sampai menginternalisasikan secara berlebihan nilai-nilai pada suatu budaya organisasi atau kelompok tertentu pada diri kita gitu. Terus kayak misalkan social categorization ini juga berkaitan dengan uncertainty reduction ya, atau pengurangan ketidakpastian. Maksudnya apa? Terkadang kita bergabung pada suatu kelompok tertentu untuk mendapatkan social support dari kelompok tersebut. Kayak misalkan gitu ya, kita misal ada seorang yang memiliki suatu penyakit yang kronis gitu ya, sebut saja misal memiliki penyakit kanker gitu. Mereka dia akan mencari suatu kelompok yang bisa mensupport mereka gitu ya, memiliki anggota-anggotanya ini memiliki kesamaan dengan dia sehingga dia memiliki social support. Ketika dia menginternalisasikan nilai-nilai dalam kelompok tersebut, itu juga bisa menumbuhkan bibit-bibit prasangka gitu ya. Sesuatu yang berlebihan itu amat tidak baik ya. Jadi bagaimanapun agar kita bisa membatasi dalam identitas sosial, kita akan mengenal social identification gitu ya. Bagaimana kita membatasi identitas sosial gitu yang ada pada suatu organisasi, agar kita tidak berlebihan gitu dalam menginternalisasikan atau mendalami nilai-nilai dalam kelompok tersebut, agar tidak menimbulkan bibit-bibit prasangka. Ya is okay kalau misalkan nilai-nilainya itu positif dan kita tidak lebih lanjutnya nanti ada etnosentrisme ya, kita tidak menganggap bahwa budaya atau nilai-nilai yang ada pada budaya kita pada suatu kelompok tertentu itu lebih baik daripada yang lain. Jangan seperti itu, karena itu akan bisa menumbuhkan bibit-bibit prasangka yang nantinya akan mempengaruhi juga pada outgroup derogation gitu ya, atau penghindaran dari luar grup gitu ya. Kalau misalkan kontradiktif dengan apa yang kita percayai, yang kita internalisasikan dari suatu kelompok, ya kita akan menghindar dan kita akan berprasangka negatif terhadap kelompok lain gitu. Itu yang pertama, social categorization. Penyebab prasangka yang kedua adalah dari perceived trait ya, atau perlakuan penerimaan gitu. Kekhawatiran atau ketakutan bahwa keberadaan kelompok lain merupakan suatu ancaman, menghambat kepentingan kelompok serta mengancam self esteem para anggotanya gitu. Jadi contohnya adalah ketika ada dua kelompok yang sama-sama mencari suatu anggota agar bisa terlibat dalam kelompok tersebut, itu akan menimbulkan persaingan gitu ya. Nah, persaingan itu yang menjadi suatu bibit-bibit prasangka ketika salah satu kelompok bisa merekrut banyak anggota daripada kelompok yang lain. Karena apa? Ya tentu itu akan berpengaruh pada harga diri kelompok tersebut gitu ya, harga diri anggota pada kelompok tersebut gitu. Mereka akan merasa terancam gitu, karena ini berkaitan dengan reputasi atau
citra dari eksistensi suatu kelompok itu gitu ya. Semakin banyak anggotanya itu mengindikasikan bahwa kelompok tersebut adalah kelompok yang memang diminati gitu misal. Nah, itu juga bisa menimbulkan prasangka negatif yang jika itu terjadi secara berlebihan juga gitu ya, jika itu terjadi secara konsisten dan terus-menerus dan melibatkan dua kelompok, itu bisa mengakibatkan konflik gitu. Itu perceived threat. Penyebab prasangka yang ketiga adalah realistic conflict theory. Realistic conflict theory adalah pandangan bahwa prasangka berasal dari persaingan langsung antara berbagai kelompok sosial atau perebutan sumber daya yang terbatas. Nah, ini konflik sering terjadi gitu ya pada daerah-daerah tertentu yang memang memiliki memiliki latar belakang konflik terkait dengan sumber daya kebutuhan dari masyarakat pada daerah tertentu, kebutuhan yang sama gitu, sehingga ya mereka memperebutkan sumber daya yang terbatas itu antar kelompok sosial gitu. Contohnya kayak misalkan ya kita tahu ya bahwa Palestina dan juga Israel memiliki konflik yang kompleks gitu terkait dengan perebutan sumber daya. Nah, konflik itu bukan hanya sekedar perebutan wilayahnya aja gitu, tapi lebih dari itu konflik itu juga timbul dari prasangka antar kedua kelompok ini di Israel, antar Israel dan juga Palestina. Nah, itu adalah realistic conflict theory ya, pandangan kalau prasangka ini berasal dari persaingan secara langsung dari berbagai kelompok sosial untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas. Nah, itu tadi ya 3 penyebab prasangka yang ya teman-teman, ini kan baru penyebab gitu ya. Jadi sebisa mungkin meminimalisir sesuatu yang bisa menimbulkan prasangka. Tidak masalah kita bergabung pada suatu kelompok tertentu kalau misalkan itu bermanfaat untuk kita gitu. Tapi jangan sampai internalisasi nilai-nilai dalam kelompok tersebut itu berlebihan, sehingga yaitu tadi ya, salah satunya adalah outgroup derogation yang bisa kepada ke level etnosentrisme, bahwa kelompok kita ini lebih baik dari kelompok lain. Nah, itu adalah bibit-bibit prasangka yang harus kita hindari gitu. Ada social categorization tadi, perceived threat, dan realistic conflict theory. Oke, kita lanjut. Nah, ini pengertian dari prasangka ya. Prasangka merupakan perasaan negatif terhadap kelompok tertentu. Sentimen ini kadang meliputi kemarahan, ketakutan, kebencian, kecemasan gitu. Nah, tidak semua prasangka ini berasal dari stereotip, tapi stereotip yang negatif itu sudah pasti prasangka gitu. Karena stereotip ini bisa positif dan bisa negatif ya. Tapi kalau misalkan stereotip kita ini negatif, ya itu adalah prasangka gitu. Jadi hati-hati ya dalam kita menilai seseorang, dalam kita ketika berkomunikasi dengan orang. Ketika orang tersebut terasa bias menyampaikan informasi ke kita, ya paling tidak output yang kita keluarkan ini jangan berupa prasangka gitu ya. Tapi bagaimanapun kita harus bisa menghargai orang lain, sesama manusia, antar manusia gitu ya, agar ya kita menerapkan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam gitulah, yang tidak menyakiti orang lain, dan kita juga tetap menjaga etika dalam berkomunikasi gitu ya, agar output yang kita keluarkan juga positif gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah gambaran sederhana dari prasangka. Jadi teman-teman kalau misalkan lagi di jalan, biasa lihat ibu-ibu nyetir gitu ya, ada beberapa stigma tentang ibu-ibu naik motor gitu. Yang pertama, ketika ibu-ibu naik motor, kalian akan berpikir bahwa aduh ini pasti sen kanan beloknya ke kiri nih gitu. Itu masih stereotip gitu ya, masih stereotip. Tapi ketika kalian sudah berpikir bahwa aduh ini ibu-ibu nih bahaya nih, pasti bakal kecelakaan, pasti bakal jatuh, itu kita sudah merasa cemas gitu ya, kita sudah merasa cemas, kita sudah merasa khawatir, itu sudah masuk ke prasangka gitu. Itu adalah prasangka. Tapi kalau misalkan baru aduh ibu-ibu nih sen kanan beloknya ke kiri, itu kan memang informasi sosial yang banyak kita dapatkan dari orang-orang gitu ya, bahwa biasanya ibu-ibu ini memang kalau sen kanan beloknya ke kiri gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan sudah sampai kepada yang berlebihan gitu ya, yang negatif,
ibu-ibu celaka, kemudian jatuh. Nah, itu udah mengarah ke prasangka. Gitu. Oke. Gitu ya. Jadi muncul anggapan bahwa perempuan bukanlah sopir kendaraan bermotor yang baik gitu. Sebuah anggapan yang mendudukan perempuan pada deskripsi yang bersifat negatif. Ini yang disebut sebagai prasangka. Kemudian kehadiran etnosentrisme. Ini juga nggak kalah mencederai multikulturalisme ya di Indonesia, terutama dengan budaya yang beragam. Seharusnya kita mengapresiasi gitu ya dengan identitas keberagaman budaya di negara kita gitu. Tapi justru ketika nilai-nilai tersebut sudah terinternalisasi dengan berlebihan gitu ya, sehingga ada kelompok tertentu yang merasa bahwa budayanya ini lebih baik dengan budaya orang lain. Bukan hanya budaya lah ya, nilai-nilai organisasi gitu. Kadang kita ketika berorganisasi juga nggak mau kalah saing dengan organisasi yang lain. Jadi kita menanamkan nilai-nilai budaya organisasi pada suatu anggota di kelompok tertentu secara berlebihan. Sehingga ketika menerima pendapat yang berlawanan atau kontradiktif gitu ya dengan nilai-nilai organisasi yang selama ini terinternalisasi pada diri anggotanya, itu akan menyebabkan konflik gitu. Jadi untuk menghindari etnosentrisme ini sebenarnya kita adalah ya berpikiran terbuka gitu ya. Sama halnya ketika toleransi tadi di daerah Indonesia Timur yang ada laporan jurnalis tadi ya yang menganggap bahwa ternyata toleransi agama di sana tinggi gitu, sehingga etnosentrisme di sana kemungkinan juga rendah gitu. Karena apa? Karena ya mereka sangat terbuka gitu ya dengan kehadiran transmigran dari daerah lain gitu untuk bisa melangsungkan kehidupannya di sana, keberadaan tempat-tempat beribadah yang beragam gitu, yang saling berhadapan. Nah, adalah seperti itu ya. Kita terbuka. Jangan segala sesuatu itu hanya dilihat dari perspektif kita sendiri gitu. Gak akan ada titik temunya gitu. Pasti akan konflik terus. Kayak misalkan ini ya, supporter sebagai salah satu kelompok yang selama ini kita lihat sering terjadi konflik antar supporter sepak bola misal. Ini adalah salah satu karakteristik etnosentrisme yang mereka sangat fanatik gitu ya dengan suatu klub sepak bola tertentu, sehingga ketika klubnya ini mendapatkan kritikan gitu ya, sebenarnya bukan kritikan, mungkin bisa saja masukan gitu agar bisa lebih baik ke depannya, tidak terima. Atau bahkan ketika ada supporter lain datang ke kotanya, itu aja sudah bisa menimbulkan konflik gitu, karena merasa bahwa ya itu adalah daerah kekuasaannya dia gitu loh. Tidak ada yang berhak berada di atas tanah kekuasaannya dia gitu. Dia menganggap apa yang ada di diri dia ini adalah yang paling baik daripada budaya yang lain, sehingga tidak terbuka gitu ya. Itulah kenapa kita sebagai diri individu terutama ya mencoba berlatih untuk berpikir secara kritis, critical thinking, bukan hanya melihat segala sesuatu dari perspektif yang sempit pada satu perspektif aja, tapi juga dilihat dari perspektif yang lain gitu. Kayak misalkan kita berbicara budaya gitu ya, maka kita juga akan berbicara soal dari perspektif agama gitu, dari perspektif misal bahasanya, nationality, usia gitu ya, gender dan lain sebagainya. Itu contoh dari etnosentrisme ya. Jadi pandangan bahwa budaya lain dinilai berdasarkan standar budaya kita. Kita menjadi etnosentris ketika kita melihat budaya lain melalui kacamata budaya kita atau posisi sosial kita. Jadi cenderung untuk mempertahankan etnosentrismenya sendiri gitu ya. Jadi tertutup dengan budaya yang lain gitu. Itu sangat tidak dianjurkan dan tidak baik juga gitu ya. Oke, kita lanjut. Diskriminasi ini sudah termasuk perilaku ya. Kalau misalkan tadi stereotype itu adalah ya masih sifatnya kognitif ya, sesuatu yang masih bisa diinterpretasikan positif dan juga negatif, masih netral. Sedangkan kalau prasangka tadi adalah levelnya adalah afektif, di mana sudah mulai merasakan ketidaksukaan, kekhawatiran gitu ya terhadap orang lain atau suatu kelompok tertentu. Kalau misalkan diskriminasi ini sudah ada perilaku tentu perilaku yang negatif ya, kebencian, ketidaksukaan gitu terhadap orang lain yang bisa dipicu dari prasangka juga pastinya. Ketika kita sudah memprasangkakan negatif ke orang, itu bisa kemudian naik ke level diskriminasi.
kalau misalkan prasangka tersebut dilakukan secara konsisten terhadap kelompok tertentu. Gitu. Nah, tentu diskriminasi ini menjadi hal yang tidak baik ya. Setiap tahunnya pasti menjadi suatu tema perdebatan gitu di level PBB, bahkan di lingkup global gitu. Karena berbicara soal diskriminasi ini bukan hanya soal diskriminasi budaya, agama gitu ya, tapi juga pada level kompetensi yang dimiliki. Sering terjadi bullying gitu ya di sekolah-sekolah, itu adalah salah satu contoh diskriminasi juga. Kayak misalkan anak dari keluarga yang biasa gitu ya, menerima beasiswa, kemudian sekolah di sekolahan yang elit, yang bonafit, yang terkenal mahal. Kemudian anak tersebut mendapatkan suatu pengucilan gitu ya, penghinaan. Nah, itu adalah termasuk bullying, itu bisa termasuk diskriminasi juga. Nah, gitu ya, melihat dari latar belakang anak tersebut yang tidak sesuai pada mayoritas pada kelompok di sekolah elit tersebut. Gitu. Jadi perilaku diskriminasi ini adalah perilaku yang tidak menyenangkan ya, yang cenderung negatif, ditujukan kepada anggota kelompok yang tidak disukai. Bisa berupa pengucilan, pelecehan, penghinaan, gitu. Nah, diskriminasi akan diekspresikan atau tidak ini bergantung pada norma yang dirasakan atau dapat diterima dari tindakan tersebut. Contohnya kayak gini, ya kita memang berbeda-beda agama. Jangankan antar agama ya, satu agama aja kita ada perbedaan khilafiyah gitu ya namanya. Gitu. Jadi tergantung gitu dalilnya siapa yang kita ikuti. Kita ngikut mazhab apa nih gitu. Kayak contohnya kita dalam Muslim gitu ya. Ada beberapa anggapan yang tidak diperkenankan untuk mengucapkan selamat hari Natal ke orang yang non Muslim gitu. Contohnya ke Kristen ya, ke agama Kristen. Nah, kemudian apakah orang yang beragama Kristen tersebut dia merasa didiskriminasikan gitu ya, karena dia aja tidak mempermasalahkan untuk mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ketika kita umat Muslim merayakan Idul Fitri. Gitu. Kalau misalkan norma dia yang dia terima adalah mempersoalkan hal tersebut, yaitu dia anggap bahwa hal itu adalah diskriminasi, gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak mempermasalahkan gitu ya, ya tidak ada arti diskriminasi gitu ya, tidak ada perilaku diskriminasi sama sekali yang dilakukan oleh kita, walaupun kita tidak mengucapkan selamat Natal kepada dia. Jadi tergantung dari norma yang diterima atau yang dirasakan gitu oleh suatu kelompok tertentu gitu, dan juga sebaliknya ya. Makanya itu kadang kita juga harus bisa memiliki prinsip gitu ya. Kita boleh berbeda gitu, secara satu agama kita berbeda-beda, tapi kita harus punya prinsip, dalil mazhab mana yang kita ikuti gitu ya, agar tidak menyinggung orang lain gitu. Kalaupun memang kita mempercayai bahwa tidak masalah gitu ya, atau mungkin untuk mengucapkan selamat Natal ke orang lain gitu, tapi paling tidak adalah ya kita tidak usah membanding-bandingkan agama kita dengan agama yang lain gitu. Kita tidak usah menyakiti atau menyinggung agama lain gitu, yang mengarahkan nanti ke arah diskriminasi gitu. Karena ya pada akhirnya toleransi itulah gitu ya yang akan menjadi jembatan gitu antar perbedaan gitu ya, antar agama. Dalam agama sendiri kita menoleransi seperti itu ya. Jadi diskriminasi akan diekspresikan atau tidak ini tergantung pada norma yang dirasakan atau diterima dari tindakan tersebut. Contoh lain diskriminasi kelompok disabilitas. Ini juga nggak jarang kita jumpai di fasilitas publik ya, yang harusnya fasilitas tersebut ditujukan untuk kelompok disabilitas, tapi malah digunakan oleh orang-orang yang masih normal gitu. Secara informasi sebenarnya sudah cukup jelas ya, sudah informatif gitu. Terpasang tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa memang fasilitas tersebut untuk kelompok disabilitas. Terus juga kekerasan, pengucilan,
kemudian juga apa namanya dari biasanya untuk rekrutmen pekerjaan gitu ya. Acap kali kelompok disabilitas ini mendapat diskriminasi karena dianggap ketidakmampuannya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu gitu. Tapi sekarang ini sudah mulai meminimalisir diskriminasi disabilitas gitu, dengan menyediakan ya formasi pekerjaan khusus untuk disabilitas. Jadi dari sisi tupoksi pekerjaannya itu disesuaikan gitu ya dengan kemampuan seseorang yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya, memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas. Oke, kita lanjut. Nah, salah satu bagian dari diskriminasi adalah rasisme. Jadi rasisme ini levelnya udah level yang paling tinggi lah ya, luar biasa. Jangan sampai kalian rasis terhadap orang lain gitu. Kalau misalkan tadi stereotip itu kan masih netral ya, masih bisa berpikir positif gitu dan negatif. Kalau prasangka itu kan masih berupa perasaan, kita belum mengekspresikan dalam bentuk perilaku. Paling tinggi lagi itu etnosentrisme yang bisa berdampak pada diskriminasi gitu ya. Diskriminasi ini sudah sampai ke level perilaku. Nah, rasisme ini ya levelnya sudah paling tinggi, bagian dari diskriminasi juga. Karena apa? Rasisme ini adalah ya tindakan-tindakan yang mengacu pada ras ya, ras atau etnis. Jadi kita kita menganggap ras atau etnis tertentu ini memiliki stigma yang buruk gitu. Padahal kalau berbicara soal ras, etnis, itu kan adalah bagian dari identitas budaya kelompok tertentu yang ya maksudnya nilai-nilai budaya yang mereka anut itu juga nggak yang negatif gitu ya, gitu. Sama halnya sesama manusia gitu. At least kalau kita tidak bisa memahami keberagaman, ya kita pahami bagaimana kita memperlakukan manusia seperti manusia gitu ya. Kita menghargai sesama antar manusia. Rasisme ini merupakan konsep yang cair dan tampil dalam bentuk yang berbeda-beda sepanjang waktu. Jadi dinamis gitu ya. Rasisme dulu dengan sekarang itu bisa berbeda gitu. Apalagi sekarang dengan kehadiran kekuatan media sosial ya, yang dimana rasisme ini berasal dari prasangka antar etnis, gender. Nah, lama-lama menjadi sebuah prasangka sosial terhadap suatu kelompok tertentu. Itu. Oke, kita lanjut. Rasisme ini juga berkaitan dengan hak asasi manusia, gitu ya. Jadi ada konsepsi dari Fredrickson tentang rasisme, yaitu terkait dengan perbedaan dan juga kekuasaan, gitu. Nah, rasisme ini berasal dari suatu sikap mental yang memandang mereka berbeda dengan kita secara permanen dan tidak terjembatani. Jadi fix ya, berbeda gitu. Saya manusia, Anda entah manusia atau bukan. Itu adalah konsepsi rasisme menurut Fredrickson terkait dengan perbedaan dan kekuasaan. Termasuk ketika minoritas gitu ya berkunjung pada suatu wilayah yang mayoritas memiliki etnis tertentu, yang kemudian ini juga bisa memicu suatu rasisme gitu. Seharusnya karena ini sudah menjadi permasalahan global gitu ya, bukan hanya di kita aja, di dunia ini rasisme itu juga ada aja gitu ya, yang masih entah karena secara pengetahuan, secara secara kesadaran sendiri bahwa rasisme ini adalah tindakan yang tidak baik, atau ya itu bisa tumbuh dari prasangka dan etnosentrisme sebenarnya ya, merasa bangga dengan diri kita sendiri, dengan budaya kita sendiri, dengan etnis dan ras gitu ya, sehingga ini akan memicu suatu tindakan rasisme terhadap orang lain yang tidak sama dengan kita gitu ya. Mereka memandang sebelah mata orang lain yang tidak sama secara fisik dengan kita. Kayak misalkan contohnya ya, beberapa tahun yang lalu rame sekali tentang Black Lives Matter, yang sebenarnya ini dengan kekuatan media sosial ya, dengan kekuatan media sosial, dengan adanya hashtag Black Lives Matter ini bisa
menghasilkan suatu petisi gitu ya, bahwa orang-orang yang berkulit hitam ini ya berhak gitu ya memiliki kesetaraan hidup yang sama dengan ras berkulit putih yang lain gitu. Nah, makanya ini menjadi hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Masyarakat di kita sebenarnya sudah cukup pintar untuk memahami rasisme ini gitu ya. Gitu. Bahkan ketika ada suatu kompetisi, perlombaan segala macam, salah satu syaratnya adalah untuk tidak bersifat rasis gitu ya, tidak mengandung unsur sara. Gitu, rasisme. Nah, itu terkait pembahasan tentang rasisme. Jadi semoga teman-teman di sini tidak pernah melakukan tindakan rasisme gitu ya. Kalau misalkan stereotype gitu, itu masih bisa ditolerir gitu ya. Misalkan kayak teman-teman dari Timor itu masih menolerir terkait dengan ciri mereka yang mengidentifikasi, oh kamu dari Timor ya, dari Papua ya gitu. Mereka masih menolerir. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke ranah rasis gitu ya, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma, sudah membawa nilai-nilai kepercayaan budaya mereka yang tidak sepaham dengan kita dan dianggap buruk, ya itu adalah suatu tindakan yang baiknya dihindari ya, wajib untuk dihindari gitu, karena ya itu adalah suatu masalah global yang perlu untuk dihilangkan. Oke, kita lanjut. Minimalisir sebuah prasangka dan diskriminasi ya, prasangka sebagai awal mula terjadinya diskriminasi. Sebenarnya kita tidak bisa menghilangkan secara penuh untuk prasangka dan diskriminasi, karena yang jelas kita pasti melakukan stereotype ya, baik itu positif maupun negatif gitu. Jadi sadar gak sadar kita kadang kalau ketemu sama orang tuh kita menstereotipkan orang tersebut gitu ya, terhadap stereotip tertentu. Nah, untuk langkahnya makanya perlu kita ketahui untuk mereduksi, paling tidak ya, meminimalisir prasangka dan diskriminasi dengan kotak, salah satunya adalah dengan kontak hipotesis. Kontak hipotesis ini maksudnya adalah tadi sebenarnya kita sudah membahas ya, mention beberapa solusi nih untuk bisa mereduksi prasangka dan diskriminasi. Untuk kontak hipotesis ini maksudnya adalah semakin kita berinteraksi dengan orang, maka pada saat itu juga kita bertukar pengalaman dengan orang tersebut. Dengan pengalaman yang berbeda yang saling dipertukarkan pada sebuah interaksi, itu bisa mengurangi stereotip negatif yang sebelumnya terjadi terhadap orang tersebut. Nah, bagaimana caranya kita melakukan kontak hipotesis? Di sini sudah di breakdown ada 4 cara. Pertama adalah dekategorisasi. Dekategorisasi. Jadi konsep utamanya, awal mulanya adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Konsep kebutuhan kita sebagai manusia itu ada 2 sebenarnya ya. Pertama adalah inclusive needs, dan yang kedua adalah diferensiasi needed. Kebutuhan inklusif dan kebutuhan perbedaan ya, diferensiasi. Maksudnya apa? Kita sebagai manusia gitu ya, menginklusifkan diri kita pada suatu kelompok tertentu gitu. Itu pasti gitu ya, kita memiliki suatu kelompok tertentu. Tapi di sisi lain kita juga memiliki diferensiasi, kebutuhan akan perbedaan, bahwa setiap manusia itu unik gitu ya. Setiap manusia unik, termasuk para anggota pada sebuah kelompok itu juga memiliki keunikannya masing-masing gitu. Contohnya kayak lebih realnya ya, saya sebagai umat muslim, saya inklusif gitu ya, mengkategorikan diri saya sebagai suatu kelompok muslim gitu. Tapi saya pun memiliki otoritas gitu ya, otoritas untuk diri saya sendiri yang memiliki keunikan dan perbedaan dari kelompok yang kelompok saya gitu. Dimana saya sebagai seorang muslim ya harus memiliki toleransi untuk bisa menghormati menghormati orang lain dari agama yang lain gitu. Jadi sama halnya ketika kita
satu agama itu kan ada perbedaan khilafiyah gitu ya, perbedaan khilafiyah yang pasti jangan sampai perbedaan itu yang kemudian mengkurungkan dalam tanda kutip kita merasa terkekang dengan perbedaan tersebut gitu ya. Kita merasa terlalu inklusif dengan kelompok kita sehingga akan timbul yang tadi kita bahas ya, istilahnya adalah favoritism favoritism in group gitu. Kita merasa fanatik dengan kelompok kita sendiri sehingga kita lupa akan keunikan kita. Sebenarnya kita punya otoritas untuk memiliki suatu prinsip gitu ya, prinsip sebagai diri kita pribadi yang membedakan kita dengan anggota lain dalam kelompok tersebut. Ya, salah satu contohnya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah rekategorisasi. Berbeda dengan dekategorisasi, kalau dekategorisasi adalah kita sebagai individu memiliki otoritas untuk kebutuhan diferensiasi, sehingga salah satunya adalah dengan cara ya kita interaksi dengan kelompok lain gitu ya, kelompok lain untuk sebagai tanda diferensiasi diri kita sebagai anggota dari kelompok yang inklusif. Nah, tapi kalau rekategorisasi ini adalah restrukturisasi ibaratnya ya. Kayak misalkan ada kelompok-kelompok kecil gitu ya, kelompok kecil. Misalkan kelompok A dan kelompok B gitu ya, kecil gitu. Kemudian ada kelompok yang besar gitu ya, kelompok yang besar kita sebut saja kelompok C yang lebih inklusif gitu. Bagaimana agar bisa mereduksi diskriminasi atau prasangka adalah dengan menggabungkan dalam tanda kutip menstrukturisasi gitu untuk yang A dan B ini ke C agar menjadi satu gitu ya, atau menjadi kita nih ibaratnya. Contohnya biar lebih real ya. Kayak misalkan kita di Indonesia ada 6 agama yang diakui gitu ya. Bayangkan saja kalau misalkan tidak ada rekategorisasi. Banyak sekali agama ya, agama yang berdiri gitu ya. Belum lagi agama-agama yang memang sudah lama menanamkan adat istiadat. Nah, kekurangannya yaitu gitu ya. Rekategorisasi ini akan menghilangkan internalisasi nilai-nilai dari agama yang lama gitu. Jadi akan bergabung pada beberapa agama yang inklusif itu tadi yang diakui gitu ya di negara kita gitu. Tapi bayangkan saja kalau misalkan nggak ada rekategorisasi, semakin banyak kepercayaan agama atau mungkin keyakinan di negara kita itu bisa memicu banyaknya prasangka, dan diskriminasi itu akan semakin masif gitu ya di negara kita. Itulah salah satu cara untuk mereduksi prasangka dan diskriminasi adalah dengan menstrukturisasi misalkan dari berbagai aspek gitu ya, dengan cara rekategorisasi. Kemudian diferensiasi mutual. Nah, diferensiasi mutual ini adalah salah satu bentuk kolaborasi yang sebenarnya bisa dilakukan untuk bisa mereduksi prasangka dan diskriminasi. Kayak contohnya di Cirebon. Di Cirebon itu ada Cirebon Festival yang mengumpulkan berbagai macam organisasi ya, organisasi daerah yang kemudian mempertunjukkan pentas seni gitu ya, sebagai ciri khas dari kelompok-kelompok yang bergabung pada Cirebon Festival tersebut, atau mungkin mendirikan stand-stand yang menjajakan jajanan khas atau kerajinan gitu ya, karena Cirebon ini kan identik dengan kerajinan lokalnya gitu ya, yang masif di kalangan masyarakat Cirebon dari berbagai organisasi daerah di sini gitu. Nah, dengan event-event tersebut sebenarnya itu akan meningkatkan interaksi antar kelompok gitu, karena semua organisasi itu berkumpul pada satu payung yang sama, yaitu Cirebon Festival gitu ya. Tidak mungkin kemudian
mereka akan saling berkompetisi? Tentu tidak gitu ya, karena Cirebon Festival ini tujuannya adalah sebagai bentuk promosi juga gitu ya, promosi dengan kapasitas, intensitas, dan juga dengan cara yang sama antar satu organisasi dan organisasi yang lain. Untuk mencapai keberhasilan Cirebon Festival ini, tentu setiap organisasi, setiap kelompok itu harus saling bekerja sama, saling berkolaborasi, tentu agar event tersebut bisa berjalan dengan lancar. Nah, gitu. Nah, semakin banyak interaksi yang terjadi melalui kolaborasi antar organisasi, itu juga bisa untuk mereduksi diskriminasi dan juga prasangka. Karena dengan begitu akan ada ruang untuk saling bertukar pengalaman ya. Tentu ketika kita mendirikan organisasi, kita tidak bisa berjalan sendiri ya. Kita butuh dukungan dari organisasi yang lain. Nah, itu pentingnya kolaborasi. Nah, semakin banyak diferensiasi mutual ini sebenarnya juga bisa menjadi salah satu alternatif gitu ya untuk mereduksi prasangka dan diskriminasi, terutama antar kelompok dalam suatu organisasi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah identitas ganda hierarkis. Identitas ganda hierarkis ini dianggap paling optimal dibandingkan dengan ketiga kontak hipotesis yang tadi kita bahas ya. Jadi dalam identitas ganda hierarkis ini melibatkan dekategorisasi, rekategorisasi, dan diferensiasi mutual. Dalam prinsip identitas ganda hierarkis ini bahwa tidak ada satu individu pun yang memiliki single identity. Jadi double identity atau identitas ganda itu adalah hal yang mutlak gitu. Kayak contohnya misal ya, pernikahan antar etnis, antar suku gitu. Itu menjadi salah satu cara juga untuk mereduksi prasangka dan diskriminasi. Dalam identitas itu ada identitas secara horizontal dan vertikal. Contohnya kayak misalkan fenomena pernikahan antar etnis gitu ya, dalam mereduksi prasangka dan diskriminasi. Ketika seorang wanita dan laki-laki ini menikah, maka dia akan ada keturunan gitu. Nah, keturunannya ini maka secara horizontal gitu ya, secara horizontal dia memiliki identitas ganda nih ya, identitas ganda, yaitu misalkan antara orang Minang dan orang Jawa. Tapi secara vertikal ke atas gitu ya, dia memiliki identitas yang lebih tinggi daripada kedua kedua identitas tadi antara Minang dan Minang dan Jawa gitu, yaitu identitas dia sebagai warga negara Indonesia gitu ya. Nah, itu adalah contoh identitas ganda hierarkis, di mana pada prinsipnya adalah tidak ada satu individu pun yang memiliki single identity, dan pernikahan antar etnis itu bisa menjadi salah satu juga cara untuk mereduksi prasangka dan diskriminasi gitu. Semakin banyak peta dari dari identitas yang dia miliki gitu ya, antar etnis, antar suku gitu, itu mereka akan bisa mereduksi diskriminasi, karena secara langsung dia akan membentuk suatu frame kognitif gitu ya, karena dia memiliki suatu pandangan dari berbagai aspek lah ya istilahnya, dari berbagai aspek stereotype, misalkan dari dari suku Padang, suku Jawa, kemudian dari Ambon misal keluarganya ada gitu ya, sehingga dia akan lebih terbentuk frame secara kognitif, sehingga dia bisa memandang segala sesuatunya itu bisa lebih luas gitu ya, bukan hanya dari satu perspektif aja. Itu contoh dari identitas ganda hierarkis. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan individu ini terlanjur mendapatkan perlakuan diskriminatif atau objek prasangka? Tadi kan sudah nih dijelaskan untuk kontak hipotesis ya, melalui interaksi dengan berbagai pengalaman yang berbeda antar individu dalam suatu kelompok tertentu, itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk mereduksi prasangka dan diskriminatif. Kita lihat dalam perspektif keagamaan, dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, kita dianjurkan untuk membalas keburukan orang dengan kebaikan. Kenapa seperti itu? Kalau kita berbicara dalam reputasi gitu ya, citra, personal branding, biarlah orang lain yang menilai kita apa adanya diri kita. Kalau misalkan memang kita baik,
ya pasti orang lain akan menilai kita baik gitu ya. Kalau misalkan orang lain itu memang tidak suka dengan kita, ya kita mau berbuat baik seperti apapun, ya kita nggak bisa mengontrol semua orang untuk suka sama kita. Jadi nggak usah terlalu dipermasalahkan perilaku negatif orang lain terhadap kita. Karena apa? Kita nggak bisa merubah penilaian orang lain terhadap kita. Seperti dalam teori di awal gitu ya, kita tidak bisa menghindari stereotip orang, ya, termasuk prasangka. Kita juga nggak bisa hindari, karena ya kita nggak bisa memaksa semua orang suka sama kita. Kita tidak bisa mengubah penilaian orang lain, tapi kita dapat menentukan respon terhadap orang lain. Terserah orang lain jahat dengan kita, itu bukan urusan kita, tapi urusan dia dengan Tuhannya, gitu. Terus kita harus gimana? Ya tetap berbuat baik saja gitu ya. Reputasi terbaik adalah testimoni dari orang lain gitu. Orang lain akan melihat kita baik sesuai dengan apa yang memang kita perbuat terhadap dia gitu. Kalau misalkan dia jahat ke kita, oh ya berarti yang ada masalah adalah orang lain tersebut, bukan di diri kita. Seperti itu. Gitu ya. Nah, dalam Islam pun Allah berfirman bahwa dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Gitu. Dan dilanjutkan lagi, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Kalau kayak misalkan kita flashback ya di zaman Nabi dulu gitu. Kalau misalkan teman-teman pasti lebih ahli lah ya cerita kenabian ya. Dulu Nabi Muhammad sering memberikan makanan kepada Yahudi yang buta gitu ya. Setiap hari dia datang ke pasar untuk menyuapi pengemis Yahudi yang buta tersebut. Padahal selama dia menyuapi dengan kasih sayangnya, si pengemis itu mengumpat dirinya secara terus-menerus tanpa diketahui bahwa yang diumpatnya adalah Nabi Muhammad SAW gitu, yang ada di depannya saat itu, yang menyuapi dia dengan penuh kasih sayang. Tapi Nabi Muhammad tetap melakukan kebaikan. Terus setiap hari dia datang, memberikan makanan, menyuapi dengan kasih sayang, dengan lembut, tetap mendengarkan umpatan yang dikeluarkan oleh pengemis tersebut, sampai pada suatu hari, suatu ketika Nabi Muhammad meninggal dunia. Kemudian diwasiatkan gitu ya ke Abu Bakar sahabatnya, satu wasiat untuk menggantikan beliau datang ke pengemis tersebut dan menyuapi. Ketika si Abu Bakar ini datang dan si pengemis ini menyadari bahwa ada perbedaan treatment gitu ya, cara menyuapinya itu beda gitu. Bisa dibayangkan gitu ya, seberapa lembut dan kasih sayangnya Nabi Muhammad ini menyuapi si pengemis tersebut, sampai benar-benar ingat treatment menyuapinya itu selembut apa gitu loh, sampai ketika digantikan orang lain itu benar-benar dia rasakan perbedaannya gitu ya. Nah dari situ kemudian Abu Bakar menanggapi bahwa saya yang biasa menyuapi kamu, bukan kamu gitu. Dan kemudian Abu Bakar menjelaskan bahwa selama ini yang menyuapi adalah Nabi Muhammad. Lalu pengemis tersebut terkejut gitu ya, dan menyesali apa yang sudah diperbuatnya selama ini. Dia mengumpat kejelekan Nabi di depannya gitu ya, secara langsung, Nabi Muhammad SAW, dan menyesal. Jadilah seperti itu gitu ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan tetap kita berbuat baik. Biarkan orang lain itu menyesal atas penilaiannya sendiri terhadap kita, dan kita tetap improve gitu ya, mengembangkan diri kita, tetap produktif, tetap membuktikan kepada orang lain bahwa ya kita tidak sesuai dengan prasangka orang lain terhadap kita yang negatif itu. Gitu ya guys, saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Jangan sampai kalian bersikap rasisme, diskriminatif ya, dan tetaplah berbuat baik kepada orang lain. Sebagai anak komunikasi ya tetap kita lakukan proses komunikasi dengan beretika gitu ya, dengan beretika dan tidak menyakiti hati orang lain, apalagi sampai pada perilaku rasisme gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.